Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa yang pertama buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MLPL, kedelapan Kios, ke-9 Koal, ke-10 ABA, dan terakhir Mari. Langsung saja ke saham pertama, ada buka yang ditutup menguat hari ini 3% ke harga 268, transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, SAR teknikal buka bagus, berhasil tembus 260, jadi supportnya sekarang 260 harus dijaga ya. Kalau dia memang mau arahnya ke atas maksimal, kalau turun 260 di retest terus mantul lagi, dan dia sudah mematahkan downtrend semenjak Agustus 2020. Jadi menarik gak? EMA sedangnya juga mengarah ke atas dan hari ini volumenya meningkat ya saat dia tembus 260 EMA 20-nya. Jadi kondisi seperti ini ada peluang untuk buka kembali akan uji 280-nya. Neckline-nya ini kalau itu ditembus lagi siap-siap up trend lagi untuk buka EMA 60-nya, tapi di 290 ya. Pokoknya naik ke 280 itu udah bagus dan harusnya bertahan di 260. Hati-hati kalau jebol 260, memang bisa konsolidasi di range bawah 250 260, tapi ada indikasi bisa jadi pola dead cat bounce ya. Sebenarnya udah bagus kan dia mematahkan downtrend ya, jangan sampai pola dead cat bounce ya. Jadi koreksinya itu harusnya ditoleransi 260 aja, jangan turun dari itu kalau memang masih mau mencoba dengan cepat naik ke atas 280 bahkan bisa 300 ya. Tapi kalau dia jebol 260 mungkin konsolidasi di bawah dan jeleknya dia jebol dan pola dead cat bounce. Jadi tetap perlu hati-hati dan punya trading plan. Jadi seperti itu aja untuk buka. Besok ada peluang lanjut naik, target 280. Seperti itu untuk buka. Langsung saja ke saham kedua. Ada Goto yang ditutup menguat 1,57% ke harga 193. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Goto ya masih sama gambaran saya waktu itu. Dia mantul tuh dari 180, memang nggak sampai 193 udah mantul ya. Dan naik lumayan tuh. Ya saya tadi udah keburu ya. Lagi di saham lain lihat Goto itu udah rebound, udah mantul dari 183 dan sudah di atas 190 lagi ya. Udah saya tinggalin dulu ya. Menurut saya itu hilang momentum. Harusnya pas dia di bottom mulai menanjak ada buying power, di situ kita masuk. Ya namanya saham nggak mungkin selalu bisa diperhatikan semua, dan juga mungkin lagi masuk di saham yang lain kan juga lagi perhatikan ya tinggalin aja kalau ketinggalan. Dan apakah ini bisa ke 200? Ada peluang ke 200 besok. Tapi disclaimer on ya. Karena dia membentuk candle hammer. Tembus enggaknya nggak tahu. Tapi ada peluang ke 200 diuji oleh Goto besok atau lusa. Dan minggu ini ya. Kalau bisa balik ke atas 200 minggu ini itu bagus. Berarti kan dia rejection atau false breakdown dan mantul lagi. Cuman harus di atas 200. Jadi kalau misalnya mau beli harga sekarang ya, kalau mau cut loss mepet, dia koreksi di bawah 193, 190 cut loss atau sekalian di 180. Cuman kan udah terlalu dalam harga sekarang. Ya sekitar 7% lah cut lossnya dari harga sekarang ke bawah 180. Jadi seperti itu untuk Goto juga. Kemarin ada sentimen SoftBank dan Alibaba akan lego saham Goto karena akan dibuka ya. Locknya tuh di 30 November kalau nggak salah. Infonya akan buka lock untuk saham-saham yang investor yang besarnya. Jadi perlu hati-hati itu. Tapi nggak masalah, namanya trading nih yang penting tahu di mana support resisten. Kalau ada buying power kuat masuk, cari profit tipis seperti halnya hari ini kan. Udah naik tadi ke 194, 195 kan lumayan juga nih. Naiknya ke berapa nih paling tingginya? 196 tingginya kan. Ya udah seperti itu, lumayan. Ya seperti itu trading itu, cari-cari kesempatan, cari momentum. Saham itu ada naik turunnya dalam satu hari itu bisa aja paginya turun, sorenya mantul. Ya lihat ada buying power nggak? Ya, seperti itu. Nah, gimana sih cara melihat saham itu ada buying power? Bagaimana melihat bid offer? Dan menganalisa time frame chart lebih kecil, bisa join di kelas scalping Berniat Trader. Nanti itu diajarin ya, cara screening sahamnya, cara baca bid offer, cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya. Kalau nggak sesuai skenario, cut loss ya ada ya. Seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk Goto. Peluangnya besok peluang bisa ke 200 tuh diuji. Tapi untuk reversal naik lebih tinggi belum saatnya ya. Untuk ya maksimal menurut saya 200 itu, lebihnya ya bonus. Jadi seperti itu. Untuk Goto, langsung saja ke saham selanjutnya ada SRTG yang ditutup di harga 2.410 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya.
Short technical SRTG, kondisi seperti ini udah valid jebol ya. Apalagi dia sudah membentuk 3 candle hammer terbalik ya. Pas coba naik ada resisten, ada seller naik. Ya ini pola inverted and shoulder-nya peluang besar terjadi. Ini peluang besar dia pola dead cat bone. Jadi hindari dulu. SRTG arahnya masih ke bawah. Kalau saya hindari dulu ya. Mending tunggu SRTG itu di 2200 mungkin ada mantul atau sekalian di 2000. Peluang besar sih. Kalau ke 2000 berarti dia membentuk lower low dan lower high. Jadi rawan. Ya maksimal dia kalau mau bertahan 2200. Kalau pola head and shoulder-nya ini ya 2200, 2100 itu harus mantul. Dan bisa jadi ya kalau akhir tahun bullish, saham-saham bagus, ISG bullish, double bottom. Jadi arahnya peluang besar SRTG ke 2000. Jadi tunggu aja dulu untuk SRTG ya. Wait and see. Jangan mau maksa di harga sekarang. Naik-naik pendek. Cut loss-nya lebih besar peluang jebol support ya. Jadi hindari dulu ya. Menurut saya loh ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau punya feeling beda. Ini naik nih. Sebentar lagi naik karena dia terus membentuk higher low, higher high. Ya boleh-boleh aja ya. Silahkan. Nggak ada yang salah di market nih. Yang salah tuh yang memaksakan apa yang sesuai dengan apa yang dipikirkan dia dan apa yang dipegang dia selama trading, selama dia berpengalaman. Seperti itu yang maksakan kehendak ya. Jadi di saham ini apapun bisa terjadi dan strategi apapun bisa menghasilkan profit. Jadi gunakan aja semua strategi yang mungkin Bapak Ibu nonton di YouTube atau ikut kelas berbayar, mana nyamannya dan bisa menghasilkan profit, itu yang digunakan ya. Namanya trading ini harus mencari pengalaman. Kalau nggak dapat pengalaman dari diri sendiri, pengalaman orang yang lebih dulu kan. Kita bayar misalnya kelas berbayar ya itu. Jadi seperti itu ya. Kondisi seperti ini ya jangan dulu lah ya. Ada peluang ke 2200. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1535 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Short technical untuk SCMA masih belum aman ya. Memang dia 2 hari ini sudah membentuk higher high dan higher low. Cuman hati-hati kalau jebol 1500 untuk IMTK. IMTK ini harus rebound ya. Dan minggu ini nggak boleh turun dari 1500. Kalau dia turun dari 1500 minggu ini berarti dia membentuk lower high, lower low. Jadi ada sudah terbentuk 2 seperti ini. Nah, hati-hati nih kalau jebol 1500 besok atau lusa. Berarti sangat berpeluang bisa ke 1300. Seperti ini ya gambarannya, tapi belum pasti ya. Cuman ada indikasi gambarannya seperti ini. Apakah ini nanti pola Pauline wedge dia break? Ya bisa ya, pokoknya 1400 1300 itu. Area demand sebelum dia naik tinggi nih ya. Nah, ini area demand-nya juga nih. Cuman ya harusnya di Oktober 2021 supportnya itu dijaga. Dan harus hijau, jadi nggak boleh lagi merah. Kalau mau bagus ya IMTK besok dan lusa harus hijau dan bertahan di atas 1500. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup menguat tipis 0,88% ke harga 228. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya SCMA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA volume meningkat hari ini, besok tembus tuh 230 ya. Target ala 240 bahkan ke 250. Menguji neckline pas di situ ada EMA 200. Tembus SCMA ya. Peluang besar besok ke atas. Dan volume juga meningkat, EMA CD juga mengarah ke atas. Jadi menarik nggak untuk SCMA? SCMA menarik ya. SCMA arahnya besok 250 ya, seminggu inilah, nggak harus besok ya. Yang penting bertahan di atas 220, support kuatnya yang harus dijaga dia jangan turun dari itu lagi, dan resistennya 230 besok ditembus. Jadi seperti itu aja untuk SCMA, besok bisa diperhatikan tuh kalau tembus 230 lanjut tuh besok ya, atau minimal tutup aja di 230 besok. 2 hari ke depannya dia tembus arahnya 250, 240, 250 itu. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau ditarik tren dari semenjak Maret 2022, ya ini coba ditembus besok ya. Kalau itu dipatahkan ya siap-siap arahnya uptrend lagi, karena dia sudah membentuk swing low di 210, sebelumnya di 200, udah naik tinggal membentuk swing high. Swing high harusnya di area 240 250 baru koreksi, konsolidasi di atas break. Dan juga SCMA kan kalau nggak salah ada
momen Piala Dunia akhir tahun ya, jadi momentum ditarik naik. Kelihatan juga dia ini konsolidasi sudah lama ya. Semenjak Juni 2022 udah berapa bulan nih? Bukan ya, semenjak Mei sampai sekarang berarti hampir 5 bulan dia konsolidasi ya. Siap-siap momentumnya naik ya. Target arah minimal 250 bisa tembus dan bisa ke 300 untuk SCMA. Menarik nih, harga sekarang juga bagus untuk SCMA. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 312 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia di broker summary-nya WIRG ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIRG ini sudah bertahan di atas 312 ya, 310 ya. Konfirmasinya 300 itu jangan jebol. Kalau ini dia break besok tembus, menarik nih. Ini kan bisa jadi pola pattern flag. Nah, tinggal tembus berapa nih ya? 330 ya. Tembus tuh arahnya 350 minimal disentuh. Ya, itu minimalnya aja. Bahkan bisa naik lebih tinggi. Tapi ini saham downtrend ya. Bisa jadi polanya nanti dead cat bond. Cuman kelihatannya ini volume meningkat di area support. Ya, konfirmasinya jangan turun lagi dari 300. Kalau dia turun dari 300 berarti ada pola dead cat bonds untuk melanjutkan penurunan atau trend downtrendnya. Jadi kalau mau bagus minggu ini harus break 330. Bahkan 350 ditembus bagus tuh WRG. Seperti itu untuk WRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 123 menguat 5,12%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya MPPA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA volume meningkat, cuman sayang ada seller masih di 130 dipentokin terus seller muncul. Tapi cukup bagus nih menurut saya ya. Yang penting jangan balik lagi merah. Kalau dia bertahan di atas 120 itu bagus. Minimal 130 dan bisa peluang sampai 150 nih ya. Nih gambarannya bisa jadi ada pola imported and solder. Gambar aja dulu ya. Yang penting kita tahu di mana support resistennya ya. Seperti ini bisa gambarannya. Dan mungkin minggu ini dia naik tuh. Apalagi tembus 130 bisa sampai 150 baru koreksi ke 130 naik lagi 150. Pola ini dan akhir tahun bisa uptrend. Bisa jadi lo ya seperti itu polanya. Ya kuncinya jangan membuat lo baru di bawah 120 untuk MPPA. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup terkoreksi 0,86% ke harga 114. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya MLPL ada distribusi ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL malah koreksi ya, sedangkan MPPA ditarik naik volume besar, MLPL malah koreksi volumenya juga besar. Cuman kan bertahan di 114. Ini bisa dijadikan support aja, nggak perlu nunggu sampai 110. Tapi Bapak Ibu kalau mau konfirmasi 110 jebol baru cut loss boleh juga. Pokoknya tutup di bawah 110, tinggalin aja udah. Kalau mau bagus MPPA besok harus rebound, minimal tembus atau Noel 120. Dan bisa jadi nanti konsolidasinya range-nya 110 sampai 120. Tektok 10% untuk MLPL. Cuman hati-hati ya, dia mau bentuk candle bisa dibilang hammer terbalik, volumenya besar nih. Mungkin crossingan ya. Nggak crossingan sih kalau saya lihat ada buangan, RX buang yang nampung malah broker retail YP PDCC. Jadi hati-hati. Pokoknya kalau nekat dan misalnya hari ini ada beli tadi ya. Ah ini kayaknya koreksi biasa, beli tuh. Jebol 110, pertimbangkan stop loss ya, paling stop lossnya 6%, ya harus siap ya. Misalnya Bapak Ibu masuk 100%, cuman rugi 6%, mungkin nominalnya kelihatan besar, tapi itu cuma 6% dari total uang Bapak Ibu yang belikan MLPL. Menurut saya itu nggak masalah, di-cut dulu, pindah saham lain daripada di hot dia terus turun dalam lama baliknya ke atas. Mending cut, bisa berpeluang mencari saham yang lain yang berpotensi untuk balik. Dan kalau Bapak Ibu masih bingung cari saham-saham untuk yang berpotensi rebound sehari, 2 hari atau seminggu, bisa join di grup Borneo Trader ya. Jadi seperti itu aja untuk MLPL. Ya lihat besok lah, kalau ada buying power kuat itu bisa aja masuk ya. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kios yang ditutup di harga 500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya Kios
ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kios nih ya seperti yang sering saya bilang ya, sering create volume. Jadi saya pun hindari nih. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik dengan pola-pola seperti ini, volume-volume yang di-create seperti ini, ya bisa aja. Yang penting fokus ke support resistennya aja. Dia jebol support ya cut, ya support kuatnya menurut saya sih 450. 400 bisa nggak ya? Dari 450 ke 400 itu kan hampir 12%. Mending cut dulu daripada di bawah 400. Belum tentu naik dia dari 400 kan, ya udah cut aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu strategi average down di 400, ya silakan juga, nggak ada yang salah. Mana nyamannya aja, yang mana sering Bapak Ibu ngasih Bapak Ibu profit, ya dipakai yang itu. Jadi seperti itu. Untuk kios mungkin nggak bisa rebound, ya bisa jadi rebound karena dia udah di atas 500 lagi perubahan praksi harga. Kalau mau bagus ya harus hijau besok, minimal tutup ya di 525. Itu bagus, ada peluang lanjut ke atas atau minimal tutup gapnya di 540 untuk kios. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Koal yang hari ini ditutup ARB 242. Dia udah berapa hari nih ARB ya, baru sehari naik, habis itu ARB lagi. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau di broker semarinya memang ada distribusi dari broker SF yang nampung retail YP, XC, SQ, KK, NI ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat memang ada candle tree black crow dengan koreksi juga volume makin mengecil, mungkin nggak ada rebound. Menurut saya sih ada peluang untuk teknika rebound besok ya. Misalnya ARB lagi, kalau dilihat ya ARB lagi berarti ke 226 ARB lagi. Ya lihat aja besok ya. Tapi menurut saya sih bisa ada peluang bangun ya dari ARB. Tapi ini disclaimer on ya. Ini saham high risk dan baru IPO dan sudah turun terus ARB. Hati-hati ya. Kecuali tangan cepet tahu bagaimana strategi untuk beli di saat ARB ya. Kalau Bapak Ibu tertarik gimana caranya sih beli, itu bisa join di kelas scalping Borneo Trader ya. Jadi seperti itu, bisa klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas Borneo Trader Scalping. Jadi seperti itu. Untuk call langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup menguat tipis 1,07% ke harga 188. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya ABA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ABA juga sudah kurang bagus, sudah di bawah 200, tapi mungkin nggak dia konsolidasi. Bisa jadi konsolidasi. Ini kan polanya sebelumnya cup and handle jebol gagal. Ya ini dia pola dead cat bond kan gagal 200 turun. Ya bisa konsolidasi dulu. Dan ini pola naik turunnya seperti ini juga gagal. Ya hapus saja. Jadi resisten kuatnya saat ini di 200. Kalau naik di 200 minggu ini ya. Nggak harus besok. Jumat bagus. Karena dia dari minggu kemarin tuh membentuk higher high, higher low. Jadi kalau bisa tembus minggu ini minimal di 22, di 210 itu bagus tuh ya. 214 makin bagus. Ada peluang dia rejection dan lanjut naik ke atas. Tapi kalau dia jebol 180 minggu ini berarti ini indikasi pola dead cat bonds dengan target penurunan terdekat 160 dan bisa sampai resisten kuat ya. Ini kejauhan kalau ke 80 nih ya. Ini 160 dulu ya. Peluang besar sih ke 160 dulu. Kalau jebol 180-nya. Jadi seperti itu. Seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli di 180 tanggal 13 Oktober bisa jualan di 200. Terus beli lagi misalnya tadi di 180 ya tinggal lihat. Besok kalau bisa ke 200 minggu ini bisa jualan atau hold. Tinggal cut loss saja kalau dia jebol 180. Seperti itu. Untuk ABA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mari yang ditutup menguat 0,83% ke harga 121. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya Mari di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mari kondisi seperti ini dia mencoba naik namun gagal lagi ya. Tapi bertahan di atas 120. Pokoknya kondisi seperti ini pakai 110 bisa nggak? Pokoknya kalau dia jebol 120-nya udah gagal aja. Anggap gagal, cut loss aja. Kalau ada yang beli di 120, 125 itu mending cut loss dulu daripada dibawa ke 100. Jauh kan dari 120 ke 100 tuh hampir 8% lebih. Jadi mending hindari dulu. Jadi seperti itu. Untuk Mari ya saham downtrend juga dia mencoba tembus 140 gagal. Ya pola dead cat bond kecuali besok dan lusa atau
maksimal Jumat dia kembali ke atas 180 itu bagus. Berarti dia membentuk higher low higher high minggu kemarin, minggu ini, dan lanjut ke atas. Peluangnya atau minimal konsolidasi lagi range-nya 140 sampai 200. Tektok area ini. Yang penting minggu ini dia kembali ke atas 140 dan jangan turun dari 120. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.